Pembelajaran. Saya Reni Nuraini akan memberikan materi MPLS tentang kesadaran hukum. Nah, di mana sebelum kita mengetahui arti kesadaran hukum yang sesungguhnya, di sini pertama kali kita harus mengetahui apa arti hukum itu yang sebenarnya. Hukum itu merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan pada tingkah laku manusia, di mana dijadikan pedoman oleh para pejabat untuk melakukan tugasnya. Nah, sekarang baru kita ke kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan atau perintah dari luar yang untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, di sini kita juga mengacu pada para ahli yang bernama Profesor Sarjono Sukamto. Di sini Pak Sarjono Sukamto di sini mengemukakan tentang indikator kesadaran hukum, di mana indikator kesadaran hukum ini dirangkum menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pengetahuan tentang hukum. Ini merupakan pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Dan yang kedua itu pemahaman tentang hukum. Pemahaman tentang hukum ini adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi aturan tersebut. Dan yang ketiga itu sikap terhadap hukum. Sikap terhadap hukum itu merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum tersebut karena adanya penghargaan bahwa hukum itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah perilaku hukum. Nah, di sini perilaku hukum itu berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Nah, selain indikator menurut Profesor Sarjono Sukamto, ada juga syarat dan prosedur tentang kesadaran hukum. Apa itu syarat dan prosedur tentang kesadaran hukum? Nah, di sini syarat dan prosedur kesadaran hukum itu mengupayakan masyarakat paham akan adanya suatu hukum yang berlaku. Ini di sini mengatur berbagai macam aturan. Yang pertama, kesadaran hukum itu sendiri. Kesadaran hukum itu sendiri harus didasari pada pengetahuan tentang apa arti hukum itu. Dan yang kedua itu kesadaran hukum harus didasari dengan pemahaman. Pemahaman akan hukum itu sangat penting, menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja tetapi tidak paham tentang hukum sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan yang ketiga itu kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. Ketika seseorang itu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Dan yang keempat itu menerima hukum. Menerima hukum meskipun orang tahu dan paham tentang hukum, mengerti kewajiban tentang hukum, tetapi tidak dapat menerima hukum tersebut bagi dirinya sendiri, maka kesadaran hukum itu tidak akan terjadi. Karena kesadaran hukum itu akan ada pada diri kita sendiri jika kita menerima hukum itu sendiri. Nah, terus faktornya, ada faktor juga tentang faktor kesadaran hukum. Kesadaran hukum ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Rasa takut pada sanksi. Di sini rasa takut pada sanksi, orang itu takut pada sanksi, orang itu tidak melakukan atau tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena hukum itu sudah terdapat dalam undang-undang secara tertulis, maka ada rasa takut itu sendiri terhadap individu atau kelompok yang ada di sekitar
sekitarnya. Terus yang kedua, faktor yang kedua, memelihara hubungan yang baik dengan individu atau kelompok. Kita tidak melakukan hal-hal yang negatif terhadap individu atau kelompok dalam berinteraksi setiap hari. Terus yang ketiga itu memelihara hubungan baik dengan penguasa. Kita selalu menjaga hubungan baik dengan penguasa. Karena apa? Itu adalah salah satu faktor dari kesadaran hukum kita. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi, adanya rasa takut terhadap sanksi. Kalau kita tidak memelihara hubungan baik dengan penguasa, individu atau kelompok, itu pasti akan terjadi sanksi terhadap kita sendiri. Terus ada lagi yang keempat, yaitu kepentingan pribadi kita menjadi terjamin. Yang kelima, sesuai dengan nilai yang dianut. Nah, terus kita selain kita tentang kesadaran hukum ini, kita berbicara juga tentang pelanggaran hukum. Nah, di sini pelanggaran hukum. Nah, menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Di sini jenis pelanggaran tentu beda tindakan hukumnya atau sanksinya dengan kejahatan. Karena jenis pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan kejahatan. Karena apa? Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidananya. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi cuma pidana kurungan atau denda. Tetapi kalau kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Contohnya, di sini contoh pelanggaran hukum. Contohnya apa aja anak-anak kalau misalnya pelanggaran hukum itu bisa banyak yang terjadi di kalangan anak-anak didik atau misalnya anak-anak sekolah atau remaja seperti kalian. Pelanggaran apa yang sering dilakukan? Itu biasanya kalau anak-anak sekarang kan pelanggaran lalu lintas. Terus yang kedua juga tawuran antar pelajar. Di sini pelanggaran lalu lintas itu biasanya sering terjadi, bahkan tiap hari. Apa aja sih misalnya pelanggaran lalu lintas? Misalnya memakai sepeda motor itu tidak memakai helm. Terus yang kedua, tidak mempunyai SIM. Terus yang ketiga, juga bisa aja memakai knalpot yang membuat bising telinga orang lain. Nah, itu salah satu pelanggaran lalu lintas. Dan ini adalah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan yang kedua itu tawuran para pelajar. Tawuran para pelajar di sini itu sering terjadi. Asalnya dari mana? Mulanya dari mana? Itu mulai dari ejek-ejekan, ya, dari saling mengejek, atau misalnya ada juga suatu perlombaan karena kekalahan. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, kita kembali lagi ke pelanggaran, ya, pelanggaran lalu lintas yang tadi. Nah, ini pelanggaran lalu lintas itu merupakan jenis tindak pidana pelanggaran di mana perbuatan itu dikatakan melawan hukum karena mengandung sifat cela, dan ini jelas-jelas terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas atau angkatan jalan. Nah, di sini contohnya ada gambar tentang pelanggaran lalu lintas. Di sini di mana ada anak sekolah yang memakai motor itu bertiga, ya, dan yang kesatu yang memakai motor, yang mengemudikan motor itu dia memakai helm, tapi penumpangnya yang dua orang itu tidak memakai helm. Nah, ini jelas-jelas adalah suatu pelanggaran lalu lintas. Nah, sekarang banyak yang terjadi pelanggaran oleh pelajar. Siapa
Siapa itu pelajar? Pelajar itu adalah anak sekolahan, anak didik atau murid seperti kalian dalam proses hubungannya dengan belajar mengajar. Di sini ada juga perkembangan individu para pelajar itu sendiri. Perkembangan individu itu sejak lahir sampai masa kematangan melewati beberapa fase. Yang pertama, usia prasekolah. Itu usia prasekolah antara 0 sampai 6 tahun, ya. Terus sekolah SD. Di sini sekolah SD atau masa usia SD itu antara 6 sampai 12 tahun. Ada juga masa usia sekolah menengah seperti kalian sekarang itu antara 12 sampai 18 tahun. Dan masa usia mahasiswa. Masa usia mahasiswa itu antara 18 sampai 25 tahun. Masa usia sekolah menengah seperti kalian itu bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja itu merupakan masa yang sangat menarik, masa yang sangat asik-asiknya mencari jati diri, memperhatikan sifat-sifat khasnya. Siapa ini saya? Ya, khasnya dapat peranannya menentukan dalam kehidupan dalam masyarakat orang dewasa. Ya, lagi mencari jati diri yang sebenarnya. Nah, di sini kalau di Indonesia konsep remaja ini sebenarnya tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku karena dalam hukum Indonesia itu hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Seperti yang terdapat dalam undang-undang, dalam hukum pidana memberi batasan bahwa 16 tahun itu sudah dicatat sebagai usia dewasa. Dan itu terdapat dalam pasal 45, 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau dia melanggar hukum. Contohnya begini, ada anak-anak itu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan, tetapi usianya sudah 16 tahun, nah itu sudah divonis pidana penjara atau pidana kurungan, ya. Tetapi kalau misalnya anak-anak yang di bawah 16 tahun melakukan kejahatan atau pelanggaran, itu bisa dikenal sebagai kenakalan anak aja. Karena apa? Mereka masih di bawah pengampuan atau tanggung jawab orang tuanya. Tetapi kalau misalnya anak-anak di bawah 16 tahun sudah melakukan kejahatan dan membahayakan banyak orang serta orang tuanya tidak bisa mengawasi anak tersebut, maka anak tersebut bisa dititipkan kepada lembaga anak yang berkaitan dengan Departemen Hak Asasi Manusia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu kembali lagi ke pelanggaran lalu lintas. Nah, di sini tentang lalu lintas pada pasal 81 ayat 2 menetapkan syarat usia 17 tahun untuk para remaja itu para remaja itu sudah sah bisa memiliki SIM, baik SIM A maupun SIM C. Nah, dalam undang-undang ini tidak mengecualikan mereka yang menikah di bawah usia tersebut dan memberlakukan semua yang di bawah usia tersebut belum cukup usia atau belum dewasa untuk mengemudikan motor tersebut. Nah, di samping itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Apa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum tersebut? Itu satu, nilai moral dan sikap. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum. Nilai moral dan sikap ini adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri
juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan ini sangat berpengaruh sekali, ya. Karena di sini perkembangan nilai moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada juga penyebabnya. Itu terjadi karena ada juga penyebabnya, penyebab kenakalan remaja. Apa sih penyebab kenakalan remaja itu? Ditimbulkan dari apa sih penyebab kenakalan remaja itu? Bisa ditimbulkan dari faktor lingkungan itu sendiri. Di mana si anak itu tinggal, bisa mempengaruhi sifat dan sikap anak itu sendiri. Terus yang kedua, faktor budaya. Nah, faktor budaya ini bisa juga dipengaruhi, apalagi budaya dari luar. Adanya pergaulan bebas, ya, adanya pemakaian baju-baju yang minim. Nah, itu kan faktor budaya dari luar. Terus yang ketiga, adanya juga faktor tekanan dari masyarakat. Apa itu faktor tekanan dari masyarakat? Misalnya itu adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu faktor tekanan, ya, dari masyarakat. Terus yang selanjutnya, faktor akibat salah pergaulan. Nah, ini yang paling rentan sekali terjadi pada anak-anak remaja sekarang. Salah pergaulan. Di sini para remaja kadang-kadang kurang membatasi pergaulan, baik itu dengan negatif, ya, maupun yang positif. Terus labeling. Adanya suatu labeling, pengecapan, selalu dicap, ya. Ada suatu anak nih nakal misalnya, selalu dicap nakal. Maka mereka karena mencari jati diri, karena saya tanggung lah. Tanggung udah dicap nakal, ya sudah, saya bisa lebih nakal. Nah, itu karena efek dari labeling, dari pengecapan nakal, ya. Terus yang selanjutnya, male phenomenon. Apa itu male phenomenon? Itu ada yang beranggapan bahwa anak laki-laki itu lebih nakal dibandingkan anak wanita. Karena mungkin kalau anak laki-laki itu pergaulannya lebih luas dibandingkan anak perempuan. Ada juga di sini kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi remaja. Remaja sering melakukan perilaku antisosial. Ini bisa diakibatkan karena personality individu remaja itu sendiri. Nah, di sini kalau personality individu remaja sendiri, itu cirinya mempunyai kepribadian yang lemah karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat. Terus yang kedua, ciri-ciri kepribadiannya itu bisa memberontak atau bermusuhan, curiga, atau destruktif, impulsif, dan kontrol batin kurang. Terus yang ketiga, cirinya tidak suka mentaati norma. Apa itu norma? Norma itu aturan atau kaidah yang ada di sekitarnya atau yang ada di masyarakat. Ada juga perilaku awal. Perilaku awal ini ditunjukkan oleh dengan suka membolos. Nah, diawali dengan itu, merokok pada usia awal, pelanggaran norma sekitar. Itu ada lagi penampilan fisik yang berbeda dengan temannya atau kelompoknya. Seperti bisa juga psikis seperti IQ-nya rendah, terus kecenderungannya psikopat atau sukar dididik. Nah, itu ciri dari personality individu remaja sendiri. Terus yang kedua, bisa juga disebabkan karena latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga ini sepertinya orang bisa dari kebanyakan latar belakang orang tua, ya, broken home. Nah, broken home, terus situasinya yang memaksa,
orang tua yang bekerja seharian sehingga anak itu kurang diawasi, terus kurang perhatian, hanya pemenuhan kebutuhan materi saja, terus orang tua juga terlalu melindungi, bisa juga dari situ, atau overprotective. Nah, terus ada juga orang tua yang sangat memanjakan anaknya, atau status ekonomi orang tua yang rendah, serta duplikat orang tua yang berperilaku jelek. Nah, itu bisa juga itu masuk ke dalam ciri latar belakang keluarga. Ada juga yang ketiga, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu seperti pengaruh dari media massa, kekangan sekolah, dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Selain faktor di atas, peranan sekolah juga di sini juga turut andil dalam mengembangkan kepribadian anak. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melakukan program bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensi secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Peranan sekolah dalam perkembangan kepribadian anak, di sini ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak itu sendiri. Karena apa? Karena para siswa harus hadir di sekolah. Itu adalah yang paling penting. Para siswa harus hadir di sekolah. Terus yang kedua, sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan perkembangan konsep dirinya. Yang ketiga, anak-anak banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di tempat lain atau di luar rumah. Dan yang keempat, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses. Yang kelima, sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuan secara realistik. Nah, mungkin sekian bahasan dari Ibu materi MPLS tentang kesadaran hukum. Di sini sekian dan terima kasih. Jadilah pribadi yang taat hukum anak-anakku. Bravo Handayani. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Nanti ada linknya di sini. Nanti Ibu kirim ke sini. Dan silahkan kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.